Kabupaten Sanggau merupakan kabupaten yang terletak di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat. Berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, tepatnya di Kecamatan Entikong. Kabupaten yang juga dikenal sebagai Bumi Dara Nante ini memiliki luas wilayah mencapai 12.857 km persegi dengan jumlah penduduk 490.607 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan, 163 desa, 6 kelurahan, dan 885 dusun dengan kepadatan penduduk mencapai 33 jiwa per kilometer persegi. Jika kita menilik Kabupaten Sanggau beberapa tahun silam, jelas berbeda dengan Kabupaten Sanggau yang kini telah menorehkan banyak prestasi di berbagai macam bidang, serta peningkatan pembangunan daerah di berbagai macam sektor secara signifikan. Hal ini tak lepas dari kepemimpinan Bupati Sanggau, Paulus Hadi SIP MSI, bersama Wakil Bupati Sanggau, Dr. Andes Yohanes Ontot MSI. Tepat 1 dekade sudah, pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang akrab disapa PHYO ini berkomitmen bersama pemerintah Kabupaten Sanggau untuk terus bersinergi mewujudkan visi dan misi Sanggau Maju dan Terdepan. Kabupaten Sanggau telah menerima segudang penghargaan, baik di tingkat provinsi hingga nasional. Bahkan, Kabupaten Sanggau mendapatkan penghargaan WTP, wajar tanpa pengecualian, selama 9 kali berturut-turut. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen kuat pemerintah Kabupaten Sanggau di bawah kepemimpinan Bupati Paulus Hadi dan Wakil Bupati Yohanes Ontot untuk terus membangun Sanggau yang lebih maju. Kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau juga dapat ditinjau dari sektor pendidikan. Bupati Paulus Hadi dan Wakil Bupati Yohanes Ontot dalam banyak kesempatan kerap menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk membangun Kabupaten Sanggau. Hal ini direalisasikan melalui perbaikan dan peningkatan fasilitas di sekolah, jumlah guru dan murid SD, SMP, SMA, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan lama sekolah juga turut meningkat. Pada tahun 2017, Kabupaten Sanggau menyediakan kuliah umum sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Melawi yang berada di daerah perbatasan Kecamatan Entikong. Kemudian pada tahun 2018, Bupati Sanggau Paulus Hadi meresmikan program studi di luar kampus utama Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Sanggau. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat juga terlihat nyata dengan dibangunnya perpustakaan daerah Kabupaten Sanggau guna mendorong peningkatan literasi dan ilmu pengetahuan masyarakat. Tentu, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk mencetak generasi-generasi yang unggul dan berpendidikan menuju Sanggau pintar. Beralih dari pendidikan, pemerintah Kabupaten Sanggau terus membuktikan komitmen kuat dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sanggau. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah rumah sakit yang semula berjumlah 3 pada tahun 2014 menjadi berjumlah 4 rumah sakit di tahun 2022. Salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintah Kabupaten Sanggau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya adalah dengan dibangunnya gedung baru RSUD MTH Zaman dengan tentunya peningkatan kualitas pelayanan prima dan dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas yang memadai. Gedung ini sudah mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Bupati Sanggau Paulus Hadi pada tanggal 26 September 2023. Keseriusan pemerintah Kabupaten Sanggau di bidang kesehatan lainnya ditunjukkan dengan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sanggau yang semula berjumlah 468 di tahun 2014 meningkat menjadi 1.052 tenaga kesehatan di tahun 2022. Angka harapan hidup juga turut meningkat yang tentunya merupakan buah hasil dari inovasi-inovasi dan program gebrakan yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Sanggau di bidang kesehatan demi tercapainya Sanggau Sehat. Keelokan Bumi Dara Nante sudah sepatutnya dinikmati oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di lingkup Kabupaten Sanggau, melainkan juga para wisatawan. Hal inilah yang terus mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mewujudkan Sanggau menjadi kota yang bersih dan indah. Berkat inovasi dan komitmen pemerintah daerah lah, tata kelola kebersihan dan keindahan lingkungan di perkotaan, kecamatan, dan perdesaan di Kabupaten Sanggau telah berjalan dengan baik. Sanggau juga kini telah memiliki banyak destinasi yang layak untuk dikunjungi, seperti Taman Bumi Dara Nante,
Taman Arong Belopa, kawasan wisata alam Pancur Aji, dan masih banyak lagi. Hal ini juga mendorong optimisme Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan sektor pariwisata seiring terwujudnya Sanggau bersih dan indah. Kabupaten Sanggau juga terus berupaya mewujudkan Sanggau yang patuh pada kedisiplinan, ketaatan, dan kesadaran aparatur pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan. Upaya lain yang pemerintah daerah lakukan untuk mewujudkan Sanggau tertib adalah dengan memasang kamera pengawas CCTV di 12 titik guna menjaga ketertiban wilayah Kabupaten Sanggau, sehingga rasa aman dan nyaman di kalangan masyarakat Kabupaten Sanggau pun akan terus meningkat. Penerangan di Kabupaten Sanggau juga merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian penting pemerintah Kabupaten Sanggau, terutama daerah pedalaman yang beberapa tahun silam masih belum dialiri listrik sama sekali. Dan kini, tercatat hingga tahun 2022, pemerintah Kabupaten Sanggau telah berhasil mewujudkan 158 desa yang sudah dialiri listrik dari total 163 desa. Melalui sinergitas yang baik, pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengupayakan dan akan terus melanjutkan komitmen tinggi dalam mewujudkan Sanggau terang. Infrastruktur juga menjadi tolak ukur yang krusial dalam meninjau kemajuan suatu daerah. Oleh karenanya, kepemimpinan Bupati Paulus Hadi dan Wakil Bupati Yohanes Ontot sangat menekankan peningkatan dan kemajuan infrastruktur Kabupaten Sanggau. Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil yang memuaskan, seperti jalan Kabupaten Sanggau yang kini memiliki panjang 1.001,44 km dengan jalan beraspal kondisi baik sepanjang 381,94 km. Pembangunan jembatan pun yang semula sulit diakses oleh masyarakat Sanggau, khususnya di daerah pedalaman, kini tercatat Kabupaten Sanggau sudah memiliki 214 jembatan berkondisi baik yang tersebar merata di seluruh Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama dengan pemerintah pusat juga terus meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan di Kecamatan Entiko yang tidak hanya terfokus pada bangunan, peningkatan fasilitas dan pelayanan, melainkan juga akses jalan dan lingkungan di sekitar pos lintas batas negara. Keberhasilan di atas merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mewujudkan Sanggau Maju Infrastruktur. Unsur penting lainnya dari suatu daerah yang tak boleh dilupakan adalah budaya dan keharmonisan dalam beragama. Di bawah kepemimpinan Bupati Paulus Hadi dan Wakil Bupati Yohanes Ontot telah membuktikan bahwa Sanggau layak dijuluki sebagai daerah yang berbudaya dan harmonis dalam beragama. Adapun Sanggau memiliki 10 event kebudayaan rutin di setiap tahunnya, di antaranya Gawai Dayak Nosu Minupodi, Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri, Festival Wayang Kulit dan Campur Sari, Perayaan Cap Gomeh, Malam Badendang, Festival Budaya Mengket Kadedeh Baraya Sunda, Mandi Bedel dan Perang Ketupat, Pagelaran Seni Budaya Batak, Festival Budaya Jek Bumi, dan Festival Budaya Floba Mora. Keberagaman etnik dan budaya yang masih terus dilestarikan inilah yang menjadikan Kabupaten Sanggau berhasil meraih penghargaan kebudayaan dan maestro seni tradisi sebagai bentuk apresiasi luar biasa dalam mewujudkan Sanggau berbudaya dan beriman. Visi dan misi Kabupaten Sanggau direpresentasikan dalam 7 pokok pikiran utama, yaitu Sanggau Pintar, Sanggau Sehat, Sanggau Bersih dan Indah, Sanggau Tertib, Sanggau Terang, Sanggau Maju Infrastruktur, serta Sanggau Berbudaya dan Beriman, yang keseluruhan pokok pikiran ini tergabung menjadi satu di dalam 7 Brand Image Sanggau. 1 dekade sudah, Bupati Paulus Hadi dan Wakil Bupati Yohanes Ontot memimpin Kabupaten Sanggau. Prestasi yang telah ditorehkan, keberhasilan yang telah diwujudkan, semangat yang senantiasa dikobarkan, serta pengorbanan dan dedikasi tinggi yang telah diberikan, berhasil melahirkan Sabang Merah, Sanggau Bangga Mengukir Sejarah. Sebagaimana penggalan kalimat dalam Mars Kota Sanggau yang selalu kita gemakan dengan penuh kebanggaan, satu cita, maju bersama.
Demikianlah harapan agar masyarakat Sanggau senantiasa menyatukan cita untuk terus bergerak maju bersama. Saya sudah membuat memori selama perjalanan tugas saya selama 10 tahun sebagai bupati. Dan tentunya memori ini harapan saya bisa dijadikan dasar untuk melanjutkan hal-hal yang belum sempurna, hal-hal yang perlu menjadi sebuah strategi untuk menguatkan dan menjadikan Sanggau yang lebih baik, yaitu Sanggau yang permai, Sanggau yang pantas, Sanggau yang elok, Sanggau yang ramah, Sanggau yang aman, Sanggau yang manis, dan tentunya Sanggau yang indah. Nah, harapan saya tentu ya masih banyak yang belum saya kerjakan. Satu atau dua hal penting yang saya rasakan, saya titipkan di dalam hati saya untuk Bapak Ibu melanjutkannya. Yang pertama, bahwa resapi dan dalami makna dari Mars Kota Sanggau. Saya menulis syairnya. Di situ adalah makna kebersamaan, kekuatan untuk membangun Sanggau. Keberagaman itu indah di hati kita karena satu cita untuk maju bersama. Lalu yang kedua adalah filosofi semangat untuk memperjuangkan Sanggau yang lebih baik. Kita, setiap orang bisa mengukir sejarah. Di dalamnya kita berjuang untuk 7 Brands Image Kabupaten Sanggau. Sanggau yang bermartabat, bekerjalah dengan hati karena hati kita untuk Sanggau ini. Infrastruktur terus diperjuangkan supaya semakin baik. Karena baru kurang lebih belum sampai 50% kita memperjuangkan. Kesehatan masyarakat kita. Akhir-akhir ini banyak penyakit-penyakit non menular maupun menular yang harus kita terus jadikan sosialisasi yang baik. Sehingga masyarakat kita ya sadar akan fungsi kesehatan. Rumah sakit sudah kita bangun, kita mempersiapkan tenaga-tenaga sumber daya manusianya, dokter maupun dokter ahlinya, dokter spesialisnya, dan tentunya para perawat-perawat yang profesional dan para bidan yang mumpuni. Lalu yang berikutnya, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus kuat untuk Sanggau yang pintar. Nah, ini masih banyak harapan saya bahwa masyarakat Sanggau masih banyak yang belum sarjana. Generasi Z hari ini, mereka kita dorong untuk menjadi anak-anak yang bisa bersekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Yang tentu kami sudah siapkan juga di kota ini sudah ada perguruan tinggi kita dan juga di perbatasan kita. Nah, harapan saya Bapak Ibu, sekolah dukung untuk anak-anak kita lebih cerdas ke depan. Dan yang paling juga penting bahwa kita sudah juga mendorong bagaimana Sanggau ini terang. Ya, kita berterima kasih kepada Bapak Presiden melalui tentunya para menterinya, melalui teman-teman anggota DPR RI, DPRD, Provinsi maupun Bapak Gubernur dan juga DPR Kabupaten. Sanggau sudah hampir 80% daerah kita sudah teraliri listrik. Dan itu sebagai dasar untuk juga masyarakat kita menikmati, termasuklah telekomunikasi. Mimpi indah kita adalah Sanggau yang smart, kota yang memang smart, kota yang indah, yang memang menjaga keterlindungan masyarakat kita. Kita akan coba bagaimana ya masyarakat kita bisa tertib, masyarakat bisa terlindungi karena terawasi untuk bisa menjadi orang-orang yang tertib, bisa menjaga kebersihan, menjaga keindahan kota, menjaga lingkungannya. Gotong royong itu maksud saya. Ini terus harus ditingkatkan karena gotong royong adalah salah satu bagian utama yang saya lihat masih harus diperkuatkan sampai ke tingkat desa-desa. Sukses! Tentunya memori ini saya tinggalkan untuk dilanjutkan dan menjadikan lebih baik ke depan. Selamat dan tentunya Sanggau bermartabat, Sabang Merah, Sanggau bangga mengukir sejarah. Terima kasih. Saya bersama Pak Paulus Hadi sudah membuat video memori selama kepemimpinan kami berdua.
yang dituangkan dalam 7 brand image Sanggau, yaitu Sanggau pintar, Sanggau sehat, Sanggau bersih dan indah, Sanggau tertib, Sanggau terang, Sanggau maju infrastruktur, dan Sanggau berbudaya dan beriman. Dari itu semua kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang belum terwujud. Saya bersama Pak Palusadi berharap agar kepemimpinan kepala daerah berikutnya dapat melanjutkan apa yang belum dapat diwujudkan selama kepemimpinan PHYO. Sukses untuk Kabupaten Sanggau, memori ini kami tinggalkan untuk dilanjutkan agar menjadi lebih baik. Sabang Merah, Sanggau bangga mengukir sejarah, bermartabat, dan terima kasih. Selamat menjalani masa purna bakti, Bupati dan Wakil Bupati yang kami cintai. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat, oleh karenanya banyak memori yang telah dibuat. Masa jabatan memang telah selesai, namun sejarahmu abadi dan tak akan pernah usai. Terima kasih Bapak Paulus Hadi dan Bapak Yohanes Ontor. Doa kami senantiasa menyertai.